Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guntur Yanuar Astono, ST, MT, selaku dosen pembimbing mata kuliah rangkaian listrik dan teman sejawat kelas 1A yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi mengenai teorema superposisi. Saya Fernandito Yana Saputra sebagai moderator. Di sini rangkaian acara yang akan kita lewati: satu, sesi pembukaan; kedua, sesi penyajian materi; tiga, sesi tanya jawab; keempat, penutup; lima, masukan dari Bapak dosen pembimbing. Acara pertama adalah sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyajian materi. Untuk materi pertama, saya silakan penyaji untuk membacakan hasil diskusi. Silakan. Teorema superposisi. Teorema superposisi menyatakan bahwa tegangan pada atau arus yang melalui sebuah elemen dalam rangkaian linear adalah penjumlahan dari tegangan pada atau arus yang melalui sebuah elemen untuk tiap sumber tegangan yang aktif sendiri. Selanjutnya, prinsip superposisi. Dalam setiap rangkaian listrik, tegangan dan arus dalam suatu unsur adalah akibat yang ditimbulkan oleh adanya sumber yang digunakan pada rangkaian tersebut. Jika suatu rangkaian mempunyai beberapa sumber, maka setiap tegangan dan arus pada unsurnya dapat dipandang sebagai jumlah beberapa komponen dengan masing-masing komponen merupakan akibat dari sebuah sumber. Prinsip ini berdasarkan pada kenyataan bahwa arus dalam resistansi berbanding lurus dengan tegangannya. Superposisi dapat berlaku untuk setiap sistem, listrik, mekanik, dan sebagainya yang mempunyai hubungan sebab akibat Y sama dengan Fx. Teorema ini hanya digunakan untuk rangkaian linear, di mana rangkaian linear adalah rangkaian yang memiliki Y sama dengan Kx, di mana K konstanta dan X variabel. Selanjutnya penjabaran rumus, yaitu Fx1 plus Fx2 sama dengan Fx1 plus X2. Setiap sumber yang bekerja dalam rangkaian dapat dianggap berdiri sendiri dari sumber yang lain dianggap sama dengan 0. Komponen tegangan atau arus yang dihasilkan oleh masing-masing sumber dihitung sendiri, dan tanggapan keseluruhan pada setiap cabangnya adalah jumlah aljabar semua komponen tanggapannya. Jadi, secara umum dan prinsip superposisi untuk rangkaian listrik dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam suatu jala-jala linear yang mengandung lebih daripada satu sumber, yaitu arus atau tegangan, tanggapannya dapat diperoleh dengan menjumlahkan semua tanggapan yang diperoleh dari masing-masing sumber itu secara tersendiri, dengan semua sumber lainnya dibuat sama dengan 0, atau hubung singkat untuk sumber tegangan dan rangkaian terbuka untuk sumber arus. Untuk slide terakhir, pengaplikasian teorema superposisi akan diterangkan oleh Saudara Dario. Oke, kali ini saya akan mencontohkan tentang pengaplikasian teorema superposisi pada sebuah rangkaian. Ya. Untuk yang pertama, superposisi itu biasanya digunakan untuk rangkaian yang linear, intinya linear ya. Rangkaian linear sendiri ialah rangkaian
yang memenuhi homogenitas dan penjumlahan. Nah, untuk homogenitas itu sendiri bisa dibahas seperti ini. Ini ada contoh bokong ya. V sama dengan I kali R. Nah, jika saya berikan 2 di sini, maka hasilnya di sini 2. Seperti itu, atau untuk contoh rangkaiannya dia seperti ini. Ini plus ini. Nah, ini contoh rangkaian sederhana. Nah, untuk yang sifat penjumlahannya kita bisa menggunakan yang seperti ini. VI sama dengan I1 kali R. Ya, V2 sama dengan I2 dikalikan R. Nah, berarti V total itu sama dengan V1 plus V2 atau sama dengan I1 ditambahkan I2 dikalikan R. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh penjelasan tentang rangkaian linear. Saya hapus dulu. Sebenarnya saya akan menggambar rangkaian. Nah, untuk rangkaiannya ini seperti ini. Ada ini. Nah, ini ada 40. Ini ada plus ini. Ini ada volt yang dicari. Kita akan mencari volt yang ini, ya. Nah, ini 6 volt. Di sini adalah sumber tegangan yang dilambangkan seperti ini, dan ini adalah sumber arusnya. Bisa dilihat ya. Untuk soalnya itu adalah gunakan superposisi untuk mencari V, ya, pada rangkaian berikut. Ini yang akan kita gunakan sebagai soal. Seterusnya, nah di sini ini kan ada 2 sumber, ya. Ini kan ada 2 sumber. Nah, ini ya. Ini itu adalah sumber V1 dan ini adalah V2. Nah, terus dari sini. Berarti itu sama dengan, maka ya, V sama dengan V1 plus V2. V1 itu sama dengan 6 volt atau yang berkontribusi di sini, dan V2 adalah yang berkontribusi di sini yang berukuran 3 ampere, ya. Oke. Seterusnya, nah kita akan hitung satu dulu. Untuk menghitung pada teorema superposisi, kita harus menghapus salah satu sumbernya terlebih dahulu. Untuk yang pertama yang kita hapus adalah yang ini, ya. Nah, untuk bentuk rangkaian sendiri dalam teorema superposisi ada bentuk khusus ya menurut saya. Nih, kalau kita hapus yang sumber arus, itu dia akan menjadi rangkaian terbuka. Nah, seperti ini. Ya, dia akan tetap menjadi rangkaian terbuka seperti ini. Sedangkan kalau kita hapus yang ini, seperti ini, nah, ini dihapus, dia akan menjadi rangkaian tertutup, tetap tertutup, dan ini tadi rangkaian. Nah, seperti ini. Yang kita hapus, yang pertama adalah ini dulu. Kita mau cari V1 nya terlebih dahulu. Ya. Nah. Oke, ini plus min, ini kita ganti V1, ya. Kita menggunakan gambar yang sama.
kita menggunakan ilmu tentang analisis knot. Atau sama dengan sigma V sama dengan 0. Nah, untuk sigma V itu sendiri, ya kan, ini arusnya mengalir ke sini ya. Nah, seperti ini. Untuk hukumnya CL, ini ada I1. Nah, seperti ini. Ya. Berarti itu sama dengan min 6. Itu berarti min 6 plus 8i ditambah 4i1 sama dengan 0. Ini sama dengan 12i itu sama dengan 0. Ya. Sama dengan 6. Mohon maaf. Berarti i1, nah ini i1 ya. 1 itu sama dengan 12i 6. 6 dibagi 12, mohon maaf terbalik. Hasilnya adalah 0,5. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu ya. Ini ya. Untuk nilai V1-nya sendiri, ya kan? V1-nya sendiri itu berarti sama dengan V1 sama dengan 4 dikalikan 0,5. Sini sendiri sama dengan 2. Nah, ini kita simpan. Nah, ini. Terusnya kita cari rangkaian V2-nya sekarang. V2-nya yakni yang sumber tegangan dimatikan. Nah, di X seperti ini. Untuk gambar rangkaiannya berarti seperti ini. Seperti ini. Ini ada sumber arus di sini. Nah, ini 4 ohm. Ini 8 ohm. Ya. Nah, ini tetap 3 ampere. Ini plus ini. Nah, dikarenakan yang ini itu jika dialirkan di sini kan harus mengalir di sini ya. Itu bentuknya sama dengan paralel. Untuk mempermudah perhitungan, kita rubah terlebih dahulu bentuk rangkaian ini. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini 8 ohm, ini 4 ohm. Nah, seperti ini. Untuk yang poin paralel itu tegangannya kan sama di setiap ininya. Jadi sama dengan ya V3 itu yang V3 yang ini ya. Ya, ini V2. Nah, seperti itu aja. V3 itu sama dengan V2 sama dengan V total. Ya. Sama dengan V total itu sama dengan I total dikalikan R total. Nah, untuk R totalnya sendiri didapat dari mana? Dari ini. Nah, penjumlahan ini sama ini. Nah, berarti V total sama dengan 3 dikalikan 4 seperti ini. Nah, ya, jika dari kalian ada yang kurang paham, saya akan jabarkan. Ya, V total itu sama dengan 3 dikalikan 4 tambah 8 dikalikan 4 kali 8 per 4 ditambah 8. Hasilnya sama dengan 3 dikalikan 32 per 12 itu sama dengan 12 per 4 sama dengan 8 volt. Nah, jika sudah ditemukan V2 ini kan hitungannya V2 ya, V2 atau V3 sama. Lalu kita tambahkan dengan yang ini. V itu bisa V ya, kita di sini ya. V sama dengan V1 plus V2. Hasilnya sama dengan 2 ditambah 8 10 volt. Seperti ini. Bisa dilihat hitungannya ya. Ini gambaran awal ya. Nah, seperti ini. Ini yang mencari kedua tadi.
Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.